Yang di sini semua kece-kece, wangi-wangi. Wangi. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Saya akan langsung panggilkan tamu saya yang pertama malam hari ini. Katanya dia cinta banget sama hiu. Oh my God, cinta sama hiu. Hiu tuh bukannya galak gitu ya? Hah? Hiu galak kan? Galak? Udah pernah ketemu? Ya, jangan sok tahu dong. Tunggu dulu sebelum saya panggil. Ini kan Senin malam ya? Tapi kan nggak ada tantangan ya? Masa? Nggak usah ditiadakan saja. Langsung saja saya panggilkan tamu saya yang pertama, Riani Jangkaru. Loh, aku dikasih tahu Mbak Riani apa kabar? Aku dikasih tahu Mbak Riani ini cinta banget sama hiu, tapi nggak berarti bawa pasangannya dong, pasangannya hiu. Ini memang saya ini agak nggak laku di daratan. Keseringan diving ya? Iya, memang yang bisa menerima keadaan perempuan berkulit gelap, berambut tepugu dan orang di mana-mana itu cuma hiu sepertinya. Cuma yang di laut, spesies di laut bisa spesies menerima. Laut, Oke. Ya, laut itu menerima apa adanya, dikasih limbah nerima, dikasih saya juga nerima. Oh, dikasih limbah nerima ya, sebetulnya nggak nerima, mereka ya? sedih juga sih sebetulnya. Maksudnya saya limbah gitu. Oh, limbah. Jadi ini apa si hiu ini ada dibawa ke sini? Ini Hai, adalah itong hiu. Itong hiu hadapnya ke sini. Dia agak sedikit buta soalnya. Oh iya. Kanan tuh kan. Nah, kanan lurus jalan. Lurus jalan. Lurus. Tapi dia bisa lihat apa-apa, biarin matanya aja. di sebelah sini. Dia ngelihatnya bagaimana sih itong hiu Ini agak makanya diperlukan sukarelawan yang berhati besar di sini dan bersiap-siap dengan banyak deodoran karena panas udahnya agak banyak. Oh iya. Kasihan. Ada apa kamu ke sini Itong? Kamu bawa apa? Itong bawa surat katanya. Surat cinta? Iya. Dia akan segera meninggal kamu untuk langsung bersama aku. Ya, Mbak. Apa itu ceritanya? Teh Sarse saya yang suka banget sama pantai, Itong punya tantangan. Oh ini masih ada tantangannya? Oh ada tantangan. Supaya bisa selalu ketemu Itong di laut, Teteh harus belajar diving. Aku tuh sudah belajar diving, tapi setahun aku nggak dapat. Aku belum nyemplung ke laut, baru di kolam doang. Itu namanya bukan belajar diving. Belajar diving cuman 4 Belajar meter. lying itu. Aku belajar di kolam. Jadi hari ini Teteh harus mengenali alat-alat diving. Setiap mau iklan nanti Itong kasih satu persatu dari Itong Hiu. Iya, Oke. satu dulu. Oh ini Kaca muka alias masker. masker. Oke, aku biasa tapi ini bukan dari ketimun. Bukan. Jadi aku harus pakai. Tapi nanti kalau harus aku dipakai ntar. nggak bisa nah. Tapi hidungnya kok ini kayaknya tong. Aku Ini nggak bagian hidungnya kegedean. Aku Harusnya nggak cari bisa. yang agak datar. Kalau di laut kan harus. Dari mulut harus pakai regulator. Oke, Tong, terima kasih. Thank you, bye-bye. Saya nggak turun ya, Tong. Buta lagi nih si Itong nih. Oke, Eva. Beneran, Tong. Pakainya gini aja ya. Oke, Boleh, Mbak boleh. Riani duduk. Aduh, jangan panggil saya Mbak, panggil saya Tante. Tante ya. Kenapa sih cinta banget sama laut? Aku tuh serius loh, aku tuh nyoba diving kan. Tapi belum ke laut, baru di kolam-kolam aja. Tapi berasnya asa, kalau bahasa Perancisnya asa keeng. Oh, keeng. Jadi begini, ini karena program Perancis kita pakai bahasa Perancis terus. Nanti ada subtitle. Ada subtitle. Sebenarnya keeng itu kan masalah, kalau saya percaya gini ya, energi, itu tuh kan sebuah energi. Dan laut ini kan adalah tempat yang termasuk paling murni karena jarang sekali orang yang nyemplung ke tempat-tempat yang benar-benar kaya isi lautnya. Oke. Ketika tempatnya tidak terlalu banyak destruksi manusia masuk atau pembangunan bawah laut, Tidak banyak misalnya, perusakan-perusakan si itu. energinya itu kan kena ke kita, makanya rasanya rada-rada keeng gitu. Jadi karena kalau aku tuh berasa keeng, iya mungkin aku harus nyemplung ke laut dulu ya, cuman berada di bawah, di kolam aja. Kalau kita mau diving itu kan kolamnya kurang lebih 4 sampai 5 meter sekitar gitu ya. Berada di situ aja karena tidak bisa mendengar suara apa-apa gitu kan. Tapi sebenarnya ya kalau saya pribadi, kalau diving itu kan enaknya justru kayak gitu, bisa Karena sepi ya. Oke, jadi untuk relaksasi ya diving itu Iya untuk bisa. itu juga. Kalau buat aku sih udah jadi kayak kebutuhan karena ada meditasi, ada tadi koneksi energi sama sekitar kita, terus juga banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, terutama kalau sebagai bangsa Indonesia yang negara kepulauan terbesar di dunia, yang lautnya luas banget. Iya, betul. Kalau kita nggak kenal apa yang jadi jati diri kita, aduh sayang banget gitu. Iya, banyak yang bilang bahwa Indonesia itu punya diving sites yang bagus banget ya. Ini ada foto-foto Mbak Riani lagi. Ini diving semua di Indonesia nih. Ini di Indonesia semuanya. Di Indonesia yang atas semua? di Nabire. Oke, oh di atas. Whale Sharks, Oh. terus udah gitu yang ada Whale Sivan Shark. itu juga titik yang dekat dengan Nabire, tapi di Sabang juga ada yang punya kayak gitu, kayak kipas lautnya. Terus di bawah ini salah satu trip kita yang paling baru yang Goa itu ada di Buton. Oh di Buton, aku pernah dengar tuh tempat-tempat ini. Tapi saya ya belum pernah ke situ juga. Cuma Ayo, atuh. sudah berapa lama sih? Kalau Mulai dari kapan sih? sertif- Apa yang bikin tiba-tiba pengen waktu itu? kalau pertama kali banget itu
waktu anak-anak nyobain di laut. Tapi kalau sertifikasi selamnya sendiri tahun ini masuk tahun ke-11. Nah, tempat-tempat di mana aja sih? Ini ada beberapa gambar ya. Kasih tahu aku deh, kan di Indonesia tuh banyak sekali ya, katanya di Flores, di Pulau W, di Raja Ampat, di Karimun Jawa. Itu ada tempat-tempat, itu tempat diving set yang oke-oke. Tapi di masing-masing tempat itu ada apa aja? Boleh ada gambar-gambarnya nggak? Coba dikasih. Nah, ini sudah pernah kesini Karimun Jawa ada? Karimun Jawa pernah. Ada apa yang spesial di situ? Sebenarnya yang spesial dari Karimun Jawa, dia tuh mirip-mirip kayak dari Semarang tuh kayak Pulau Seribunya Jakarta, tapi kondisinya jauh lebih baik. Di situ ada hiu, tapi kalau di laut lepas itu di Karimun Jawa ada hiu? Ada hiu, ada dolphin. Nah sebenarnya Karimun dolphin Jawa ada banyak. Bahkan sebenarnya Karimun Jawa ini, kalau misalnya teman-teman yang lagi jalan Karimun Jawa, coba diperhatikan lebih lanjut gitu soal tanggung jawab kita sebagai pejalan yang datang ke sana ataupun ya orang yang turis-turis lah ke sana. Pendatang. Karena seringkali kita ngeliat sesuatu yang menarik kayak ada clownfish atau Nemo, terus ada ikan Nemo, apa yang ya. bawaannya tuh pengen kita ambil gitu. Nggak boleh ya. Jangan, rumahnya kan bukan di akuarium. Betul, sebetulnya nah film Nemo itu kan mengajarkan itu. Kita nggak boleh ngambil apa yang ada dari laut, kita ambil ke darat. Tapi kadang-kadang orang banyak, saya lihat setelah film Nemo itu berada di mana-mana malah salah kaprah. Jadi malah ada yang jualan ikan-ikan tersebut. Padahal pesan di situ adalah yang di laut biarkan di laut. Seperti ya kayak hiu atau dolphin. Sebetulnya mereka harus di alam bebas. Di Karimun Jawa ini ada tempat rehabilitasi untuk lumba-lumba yang sudah pernah ditaruh di sirkus sebelum dilepas liarkan, dia ada di harus situ. Harus direhab dulu, tapi itu benar tempatnya. Ada di Sipen, itu masih ada di gitu. situ. Kita bisa datang ke situ ya? Bisa ngelihat ke situ ya. Yang berikutnya ada gambar lagi. Ini Flores ya, di sana. Nah ini tentunya bukan di bawah laut ya, tapi di lautnya Flores ada itu apa kan aja? sebenarnya salah satu kawasan yang ngetopnya juga daerah pesisir, termasuk gunung-gunungnya gitu kan. Kalau di sana juga ada kebudayaan-kebudayaan megalitik yang dari zaman batu dulu, ada menhir segala macam. Contohnya salah satu di desa Cantik banget ini ya ngelihatnya. Terus kalau di lautnya sendiri kan ada juga kayak kearifan lokal yang tugasnya memang menjaga laut gitu. Contohnya gini, di La Malera, di Flores orang mengenalnya sebagai daerah perburuan paus. Tapi kalau misalnya itu yang dijadikan kebudayaan itu culture-nya mereka kan. Iya, culture-nya. Kan seringkali orang salah kaprah. Teh gimana kalau misalnya lo kampanye Save Sharks atau kampanye selamatkan paus atau lumba-lumba, tapi kok di daerah orang masih nangkep. Bedanya ketika masyarakat tradisional menangkap satu spesies itu adalah kegunaannya untuk bertahan hidup. Tapi begitu terkontaminasi sama industri yang tadinya cuma nangkep spesies tertentu dengan cara tertentu, sekarang brutal kemana-mana. Nah itu yang mesti kita waspadai. Ada tempat lagi? Ini ada gambar lagi? Raja. Nah, ini aku pengen banget datang ke sini. Kalau ini kayaknya cantik sekali. Banyak loh Raja ternyata di Ampat. Indonesia tuh tempat seperti itu. Iya ya. Bahkan kalau orang sering kali mikirnya, oh kalau diving paling bagus tuh harus selalu ke Raja Ampat. Iya, karena semuanya. di bawahnya struktur terumbu karangnya unik. Tapi waktu saya ke Bali tuh sempat ada satu tempat penyelaman namanya Toya Pake. Itu agak mirip kayak underwaternya Raja Ampat. Oke. Tapi kalau Raja Ampat sendiri memang cantiknya karena banyak pulau-pulau kecil. Saya bilang cantik untuk kita berdua. Alhamdulillah, terima kasih ya. Jadi banyak pulau-pulau kecil yang pasir putih, kita bisa island hopping sana kemari dengan yang udah pasti pemandangannya. Mengunjungi indah. yang lain-lainnya. Nah termasuk island. Raja Ampat itu lokasi pertama di Indonesia yang menyatakan kawasannya sebagai tempat pelindungan hiu. Termasuk kabupaten pertama yang bikin peraturan daerah untuk melindungi hiu dan parimanta. Tapi Mbak Rian ini kenapa sih ini banget so passionate tentang shark? Orang kan taunya hiu itu makan orang, hiu itu jahat, hiu itu ini ngeri banget. Jadi biarin aja orang makan sup sirip hiu. Sebenarnya sih awalnya juga seperti itu gitu. Ketika pas saya baru pertama-tama nyelam juga hiu itu menjadi salah satu ketakutan. Aku beneran aku takut. Jadi kalau soal hiu itu sih selain soal terkandung banyak sekali logam-logam berat yang berbahaya, salah satunya merkuri yang tergantung di hiu yang 40 kali di atas batas aman. Lalu kenyataan yang paling pahit adalah Indonesia itu dikenal sebagai negara pertama penghasil sirip hiu dan perikanan hiu nomor 1 di dunia, bayangin. Oh gitu? Berdasarkan data FAO 2012. Oke. Kita membicarakan sebuah area laut yang asetnya sedemikian rupa, sedemikian mahal, nggak ada regulasi, nggak ada yang sadar bahwa ikan kita tuh dikeruk untuk kebutuhan komersil yang nggak ada untungnya untuk kita semua. Banyak hal yang dirampok. Belum lagi posisi hiu sebagai top predator. Jadi dia di rantai makanan puncaknya dia itu
mengatur keanekaragaman Iya. ikan-ikan di bawahnya. Jadi keberadaannya hiu itu penting sekali Iya. untuk kelangsungan hidup yang lainnya gitu kan. Jadi kita bisa aja nih besok-besok nggak bisa makan udang, nggak Iya. bisa makan kepiting, nggak bisa makan kakap Kalau si karena hiu, hiunya iya, nggak ada. hiunya nggak ada. Gitu. Tapi yang paling penting tadi diingat adalah hiu itu juga tidak layak untuk dimakan juga karena merkuri itu kan. Merkuri, terus juga memang ada pilihan yang lain kok. Iya, Ngapain sebetulnya. sih maksain makan ikan yang pipisnya di kulitnya, Aha. terus udah Ini gitu pipis di kulitnya. sama kayak pari. Jadi Hiu. dagingnya cenderungnya benyek, agak bau, makanya Iya. pengolahan hidangan hiu itu harus pakai bumbu-bumbu yang kenceng, Makanya, rica-rica. ha. Terus kayak kecapnya harus banyak. Tapi ini kayak gitu. knowledge ini harus harus sebarluaskan. Maksudnya semua orang harus paham. Jadi semoga pembicaraan ini bisa bikin semuanya mengerti. Karena pada kenyataannya adalah sirip hiu yang sekarang ada dijual dijadiin sup dan segala macam itu dianggap satu makanan yang prestis. Ya kan kalau di restoran harganya juga nggak murah gitu ya. Kalau di aku berapa kali saya datang ke acara resepsi pernikahan, mereka dengan bangganya menyiapkan sup itu gitu. Ini sup itu. Sementara kita ngeliatnya ini orang pada ngerti nggak sih kenapa kita tidak boleh, jangan sampai hiu itu sampai habis, Iya, kalau aku sampai rasa langka. sih itu ada kayak pilihan ya, ketika kita udah tahu edukasi yang sebenarnya, pilihannya ada pada kita. Iya. Apakah kita mau jadi orang yang lebih bijaksana Iya. menghadapi alam, atau menjadikan diri kita orang yang gitu-gitu aja, kemakan sama tren, kemakan sama Iya, gengsi. prestis Oh, ya. emang hidup pakai gengsi bisa enak gitu kan? Iya. Kayaknya kalau sekarang justru kita balik trennya, ketika orang dulu bilang tren gue bisa makan bayi hiu atau sirip hiu, kenapa sekarang kita balik tren, nggak kita balik trennya, gue sekarang seneng bangga prestis gue dalam menyelamatkan hiu. Menyelamatkan hiu. Oke, ini ada tayangannya ya tentang Save Shark Campaign. Kita lihat ya supaya memberi ilmu yang lebih kepada yang lain supaya mereka makin mengerti gitu ya. Siap. Oke, karena hiu-hiu ini kita nggak bisa ajarin karate. Jadi mereka tidak bisa membela diri mereka sendiri. Tangannya keplek-keplek. Nggak bisa. Ya, oke. Kita lihat tayangannya dulu. Hari yang cerah di Kepulauan Raja Ampat. Lokasi Itong berhasil melarikan diri. Ia berjumpa dengan beberapa teman barunya di balik karang yang kaya dan hiruk-pikuk ikan di lautan lepas. Seperti yang kita tahu, shark finning atau pengambilan sirip hiu untuk dijual telah marak terjadi di dunia. Hal ini karena penjualan sup sirip hiu yang harganya luar biasa mahal. Hal ini semakin diperburuk dengan menurunnya populasi hiu hingga lebih dari 90% dalam 30 tahun terakhir. Apakah kita rela kehilangan semua kekayaan laut kita hanya karena tren? Sudah siapkah kita menjadi konsumen yang lebih bijak? Yang pasti gini, untuk lebih jelasnya harus banyak baca. Sebetulnya sekarang semuanya bisa kita Google. Kenapa harus Iya, melakukan banget, ini? banget. Apa yang bisa kita lakukan? Seringkali orang nggak sadar bahwa kalau kita kampanye kelautan, hiu, ayo dong kampanyenya itu harus ke nelayan, kampanyenya itu harus ke pemerintah, kampanyenya harus ke Enggak. pembentuk. Sebenarnya salah satunya adalah Iya. konsumen, karena konsumen kita itu ya. punya power. Nah, Betul. kalau daya belinya kita cut dari konsumen, sebenarnya Iya. itulah yang power Benar. sebenarnya. Selama ini tuh kita jadi konsumen pasif yang dibodoh-bodohin oleh pasar. Pasar bilang, ini lagi tren nih, tren makan sarasehan rica-rica, berangkat. Oh my God, jangan Bisa dong, kayak masa aku gitu. sarasehan rica-rica. Enak kan, kakak pedes. Iya. Aku manis, hey kamu jangan ketawa. Beli dong itu kalau sarasehan rica-rica. Kecuali nanti kalau aku punya restoran aku bikin ayam Bisa, rica-rica. bisa. Iya, tapi benar. Jadi dari kita sendiri, dari kita ya. Jadi setiap ke restoran ada menu itu jangan dipesan. Betul. Jangan disupport. Lama-lama pasti ini nggak ada yang beli, di stop aja. Karena sekali lagi jangan sampai hiu-hiu itu habis nanti kita nggak bisa makan yang lainnya. Hasil banget. dari laut yang lainnya nggak ada juga gitu ya. Bahkan ada di Singapura itu tahun lalu kampanye hiunya itu bukan Save Sharks, tapi Iya. Save Our Chili Crabs. Oh, Jadi iya sampai karena sejauh itu pengaruh kalau nggak ada hiu itu sampai ke kita nggak bisa hewan-hewan makan di chili bawahnya. crab, padahal chili Iya. crab itu enak banget. Kalau di Indonesia mungkin bisa bikin selamatkan bakwan udang. Oh iya, Bisa. bikin dong selamatkan Bisa. bawaan udang. Jadi kenapa selamatkan bawaan udang? Karena Betul. si hiu itu. Iya, Oke, banget. terima kasih Mbak Riani sudah hadir di Sama-sama. sini. Salam untuk hiu-hiu itu. Jadi Iya. ternyata sharks are friends. Seperti kayak di Betul. film Nemo ya. Mbak Riani terima kasih datang ke sini. Tapi Sama-sama. jangan kemana-mana dulu karena ada tamuku berikutnya. Siap? Oke. Oh iya, selanjutnya tuh. Itu buat di kepala. Penghiasan kuping. Ini buat di tangan ya? Ini gloves. Bau kaki. Oke, siapakah?
Bye-bye, thank you. Siapakah tamuku berikutnya? Ini dia, tadinya dalam satu grup, sekarang dia bersolo karir. Tetap di Zara Sehat. Mbak Riani, thank you.